sudah mencontohkan dia ada halusinasi pendengaran, ya, seperti bisikan-bisikan. Terus yang kedua halusinasi visual, ya, melihat sesuatu, ya, seperti tadi bayangan-bayangan. Terus halusinasi taktil atau sentuhan. Jadi kadang-kadang badannya merasa ada yang gremet-gremet, tapi sebenarnya tidak ada. Ya. Terus halusinasi penciuman atau bau. Orang lain tidak mencium bau busuk misal, saya kok mencium, nah itu halusinasi. Ya. Terus ada halusinasi rasa, ya, halusinasi rasa itu juga ada seperti itu. Untuk tanda gejala halusinasi, monggo Mbak Amalia. Ya, untuk tanda dan gejalanya tadi seperti yang sudah disampaikan ya, Bapak-Ibu sekalian, seperti mendengar sesuatu, melihat sesuatu, terus mencium sesuatu, juga mengecap dan juga merasakan adanya sentuhan. Ya, mungkin untuk mengkonfirmasi apakah itu nyata atau tidak bisa ditanyakan kepada orang terdekat kita, bisa ke keluarga, bisa ke teman, apakah merasakan ya Bapak Ibu rasakan sekalian atau tidak. Kalau tidak berarti itu merupakan halusinasi yang hanya ada di pikiran Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana caranya mengontrol halusinasi? Karena halusinasi ini kan kalau tidak dikontrol akan terus datang dan mungkin awalnya akan menyenangkan, nanti lama-lama bisa membahayakan gitu kalau tidak dikontrol, kalau terus malahan dibiarkan saja begitu. Jadi di sini ada beberapa caranya, ada 5. Yang pertama bisa dengan menghadik bayangan-bayangan tersebut, bayangan atau suara atau apapun yang itu sebenarnya tidak nyata, hanya ada di pikiran Bapak Ibu sekalian. Menghadik dengan cara misalnya jika mendengar suara dengan saya tidak mau mendengar suara tersebut gitu, dengan dihadik suaranya. Lalu bisa juga dengan dicuekin. Misalnya kalau sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini mendengar atau melihat sesuatu, tapi pura-pura aja nggak dengar atau nggak melihat. Jadi dibiarin aja bayangan-bayangan atau suara-suara tersebut. Lalu bisa juga dengan berbicara dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain ini tujuannya untuk mengonfirmasi apakah suara-suara atau bayangan-bayangan yang Bapak Ibu dengar ini nyata atau tidak. Dan itu juga ini bisa jadi cara untuk mengalihkan agar tidak terfokus pada halusinasinya tersebut. Lalu yang terakhir bisa dengan menyibukkan diri dengan kegiatan aktivitas sehari-hari, misalnya dengan bekerja, membaca buku, atau mungkin sekedar mengobrol dengan keluarga. Misalnya untuk peran keluarga, jadi hal yang terpenting untuk mengontrol halusinasi selain dari diri sendiri itu peran keluarga juga sangat penting di dalam mengontrol halusinasi dari pasien seperti itu. Nah, yang pertama pasti peran keluarga yang bisa dilakukan yang pertama adalah bisa memberikan obat kepada pasien secara teratur dan tepat waktu. Jadi kita bisa memastikan bahwa pasien itu meminum obatnya secara teratur dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kedua adalah mengajak pasien terlibat dalam aktivitas sehari-hari untuk mengontrol halusinasi seperti mungkin pengajian ataupun hal-hal lain yang disukai oleh pasien, hobinya seperti itu. Nah, selanjutnya bisa membawa dan mendampingi pasien berobat ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terdekat seperti itu. Nah, selanjutnya keluarga berperan aktif dalam mendukung pasien untuk meningkatkan cara untuk mengontrol halusinasi. Jadi yang tadi cara-cara mengontrol halusinasi yang telah disebutkan oleh Mbak Fania sebelumnya, itu kita bisa mengingatkan kepada pasien dan untuk terus melakukan cara mengontrol halusinasi tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dapat memastikan bahwa obatnya itu ditelan. Jadi selain memberikan obat gitu, kita tidak boleh meninggal saja, tapi dapat memastikan bahwa obatnya itu sudah ditelan oleh pasien seperti itu. Ya. Baik, mungkin untuk cara mengontrol halusinasi, definisi, jenis-jenis, tanda-tanda dan juga peran keluarga tadi sudah dijelaskan oleh kami. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang ditanyakan terlebih dahulu.